Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dari cara kerja untuk setup churning dan milling. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan desain yang sudah disiapkan. Menggunakan bagian bawah, kita ini kedalamannya sama-sama 2. Jadi saya pilih negatif 2 mm. Sudah ada tampilan seperti ini. Lanjut ke bagian manufaktur. Hal yang pertama dilakukan manufaktur saat milling yaitu memberikan setup. Setup diatur untuk mengatur dari arah milling bekerja. Ini operasi yang kita lakukan itu adalah
milling, jadi pilih milling, nanti ada turning, dan sampai turning saja nanti. Orientationnya menggunakan Z axis dan X axis. Ini Z axisnya sudah benar ke arah atas dan X axisnya ke arah kanan, sudah benar. Jadi stock pointnya kita arahkan ke kiri bawah ataupun ke kanan atas, terserah. Tapi saya menggunakan kiri bawah terlebih dahulu. Untuk ini adalah bentuk dari bidang kerjanya. Saya mau 0 biar bidang kerjanya itu sesuai dengan bidang kerja yang saya inginkan dengan bentuk. Nah, ini sudah pas, tidak ada yang berlebih kecuali yang ini karena memang di-cut. Setelah setup di bagian stock sudah selesai, langsung kita klik OK, masuk ke bagian 2D adaptif. Sebelum ke adaptif, lebih baik kita ke facingnya terlebih dahulu. Facingnya ini menggunakan alat yang ingin kita gunakan, bisa dipilih dulu. Nah, kita bisa membuat alatnya di sini menggunakan flat end mill. Langsung ke bagian cutter untuk memilih milimeter. Karena saya ingin menggunakan 5 mm terlebih dahulu. Pastikan mata bor itu sesuai dengan desain yang sudah ada. Pilih, lalu di bagian geometri kita memilih bagian atas karena ini face yang kita kerjakan. Nah, kita select di bagian sini, situ, dan bawahnya facing. Nah, ini dari alur kerjanya di sini ke sana. Setelah itu masuk ke bagian adaptif, 2D adaptif. Ini tuh bagian untuk membereskan atau melubangi dari sini dan bagian kanan, di tengah dan bagian kanan. Kita memilih alatnya lagi, terus fit dan speed sesuaikan bawaan. Kita fokus kepada pocket atau geometri yang kita inginkan. Height-nya kita biarkan, passes-nya juga, mungkinnya juga kita biarkan saja. Nah, sudah jadi, sudah bisa. Dan ini kan ada sisa yang ingin kita potong. Itu kita bisa menggunakan pocket. Pocket itu berguna untuk membersihkan sisa-sisa yang ada di bagian tadi. Langsung ke geometri. Dan bornya saya menggunakan yang 2 mm. Dan ketinggalan yaitu kita ke bagian ini stock to lift, berarti nggak ada yang kita selesain. Kita ke bagian finishing terlebih dahulu, jadi diselesain step overnya, sesuaikan sama ini, lihat dulu. Nah, ini sekarang pinggirnya udah dibersihkan sama mata bor. Selanjut ke bagian drill, karena di desain awal ini nggak ada, jadi drilling kita akan desain terlebih dahulu, dan di bagian slot juga kita desain terlebih dahulu. Balik ke bagian desain, kita create sketch.
Sama di sini lingkaran, lalu di bawahnya saya kasih slot. Nah, masukkan ukurannya buat 5 mili. Saya membuatnya sesuai dengan mata bor biar lebih mudah. Di jarak 4 kanan ke kiri. Kalau rasanya kurang, kasih ke 6. Nah, solidnya ini mau saya lubangi jadi negatif 20. Aduh, terus jadi membuat manual lagi aja. Agak dalam, ini baratnya true all, ini dalamannya 5 mili. Langsung ke manufaktur, karena desainnya baru jadi ini akan disesuaikan lagi. Bisa ke edit, lalu klik OK, edit dan klik OK. Karena tidak ada perubahan dari desain face adaptive pocket, maka kita tidak perlu melakukan setting ulangnya. Nah, lanjut ke bagian drilling. Dipilih drilling 5 mm, kedalamannya drilling rapid out, lalu dipilih geometri yang ingin kita drill. Ada whole face, kita bisa pilih ini. Nah, sudah jalan juga, tidak ada masalah. Dan terakhir adalah membuat slot. Bagian terakhir itu adalah slot. Kita membuka di 2D, cari slot, lalu kita masukkan face contour pertama dan akan bekerja. Nah, kita perhatikan juga untuk pemilihan dari mata bor. Saya menggunakan 6, maka tidak ada sisa seperti tadi. Nah, ini juga udah pas. Setelah semuanya selesai, bisa dilakukan pengecekan dengan cara start simulasi. Misal kita ingin simulasi face, pencet bagian face, maka bisa dilihat terlebih dahulu. Bisa diatur kecepatan dari geraknya. Nah, kalau ingin melihat semua, maka klik bidang kosong, lalu start, lalu mulai dari face terlebih dahulu, membuat pocket adaptif, merapikan. Nah, selesai. Untuk
Tutorial yang terakhir adalah membuat G-code, yaitu kita bisa klik setup yang sudah kita buat, bisa dipilih di create NC program atau di klik kanan di NC program. Klik kanan di setup, create NC program. Terus nanti di sini ada pilihan jika ingin menggunakan POS dari vendor atau dari lokal. Biasanya dari vendor lalu di copy ke yang lokal. Setelah itu ini adalah nama file kita dan ini adalah file tujuan, dan yang terakhir bisa langsung di post di sini. Contoh saya 103 post. Nah, nanti sini successfully post. Lalu kita cek di 103 sini sudah keluar hasil G-code-nya. Dari bentuk saya sendiri menghasilkan sampai 4890. Kita harus slot. Ini slot dari drillnya, lalu atasnya ini harusnya pocket, adaptif, yang kedua ini adaptif, dan yang pertama adalah facing. Itu pada bagian milling. Lanjut ke bagian turning. Yang pertama adalah desainnya. Desain saya menggunakan desain yang ini. Langsung masuk ke bagian manufaktur. Manufaktur pertama menentukan setup terlebih dahulu, menentukan arah dari bornya, orientasi z-aksis ke y-aksis, dipilih face-nya z ke kanan, y ke depan, dan x-nya ke bawah. Setelah itu menggunakan fix size cylinder dan dilebihkan 3 mm dari desain agar facingnya nanti bisa dilihat secara langsung atau ada bentuk visualnya. Setelah itu offsetnya diatur 10-10 dan model posisinya offset from back. Programnya nggak usah diapa-apain, langsung oke. Ke bagian pertama itu facing terlebih dahulu. Sini turning face, bisa dilihat kanan memilih dari mata bor yang akan digunakan, bisa dipilih di turning, gunakan yang ini. Sudah masuk ke directionnya, atur kecepatannya 1000 per menit dan maksimum spindle-nya 3000 rpm. Bagian kedua adalah roving. Ini berguna untuk membersihkan bagian-bagian yang enggak digunakan, bagian dari atas sampai ke bagian bawah. Sama seperti tadi, memilih mata bor yang akan digunakan. Geometrinya disesuaikan model depan dan belakang. Paskan pencet OK, akan keluar bentuk seperti ini. Bagian ketiga itu grooving atau detail-detail dari roving tadi. Pastikan ukuran mata bor sesuai dengan lubang. Contohnya saya menggunakan settingan 1 mm untuk lebar dari mata bubutnya, dan kepalanya 1 mm, lebar groove-nya juga 1 mm.
dari model sini dipilih untuk front model yang paling depan seperti frontnya di bagian sini dan backnya di bagian paling belakang dari desain, bagian belakang detail dari desain. Sudah. Ini saya sisakan 2 mili agar nanti bisa dilakukan finishing untuk bagian terakhir, itu groove finishing. Masuk ke bagian keempat, lanjut ke bagian drilling. Pada drilling kita menggunakan mata bor yang sesuai dengan bidang kerja. Ini karena ini desain saya menggunakan harusnya lurus, ini jadi mata bornya diganti menjadi end mill. End mill. Gunakan mata bor rimmer agar hasilnya tidak kerucut di bagian ujung paling kiri. Step terakhir adalah finishing dari groove. Pada bagian groove ini masih ada sisa-sisa 0, sekian milimeter. Pada groove finishing akan diselesaikan di turning dan turning groove finishing. Langsung diedit mata bornya sama dengan yang tadi. Geometrinya tidak perlu, pastikan front dan backnya mencakup semua bagian. Ini selesai. Untuk bagian terakhir adalah membuat G-code dari bentuk ini. Klik setup dan buat NC programnya. NC program saya sudah ada, jadi saya ambil di edit. Kita postnya pilih yang ini, Fanuc Turning atau Fanuc Turning 2 namanya,
dan filenya ditaruh di tempat yang diinginkan. Bisa taruh di sini. Unitnya pastikan milimeter atau pilih sesuai dengan kebutuhan. Ini pause, override, dan sudah. Nah, ini hasil dari G-code turning dari desain saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.